Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Tugirin, mahasiswa Magister Pendidikan Fisika Universitas Negeri Yogyakarta. Saya akan membuat tugas portofolio mata kuliah Fisika Kuantum, bab 2 materi fungsi gelombang. Baik, dalam proses menyusun portofolio, ada 4 kategori yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah CPMK, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah. Ada 4 CPMK. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan interpretasi statistik dari fungsi gelombang. Yang kedua, mahasiswa mampu menggunakan fungsi gelombang untuk menentukan probabilitas. Yang ketiga, mahasiswa mampu menghitung nilai ekspektasi posisi, momentum, dan energi kinetik. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan artifisis dan ketidakpastian Heisenberg. Kemudian yang kedua yaitu strategi awal. Ada 3 poin dalam strategi awal. Yang pertama yaitu memperhatikan dan mencatat materi yang dipaparkan dosen melalui link yang sudah diberikan, yaitu melalui YouTube. Kemudian yang kedua, mengerjakan soal yang diberikan meskipun soal tidak wajib dikerjakan. Yang ketiga, membandingkan soal yang dikerjakan dengan yang dikerjakan oleh dosen untuk memeriksa apakah yang kita kerjakan di pertemuan awal sudah benar. Yang ketiga dalam proses menyusun portofolio yaitu hal yang perlu saya perbaiki. Ada 2 poin hal yang perlu saya perbaiki. Yang pertama yaitu lebih mempelajari fungsi ganjil dan fungsi genap dalam menyelesaikan persoalan yang terkait integral. Yang kedua, mencari referensi lain dengan bentuk soal yang berbeda. Kemudian yang terakhir yaitu hal yang perlu saya pertahankan. Ada 4 poin. Yang pertama, memperhatikan dan mencatat setiap materi yang disampaikan oleh dosen. Kemudian yang kedua, mempelajari materi dari sumber lain untuk menambah referensi. Yang ketiga, mengerjakan tugas tepat waktu. Dan keempat, semangat dalam mengerjakan tugas, baik individu maupun kelompok. Baik, adapun metode yang digunakan dalam membuat portofolio bab 2 materi fungsi gelombang yaitu yang pertama, melakukan review materi dari catatan atau video penjelasan dari dosen. Yang kedua yaitu diskusi bersama kelompok dalam mengerjakan tugas, kemudian belajar melalui YouTube, dan yang terakhir adalah belajar dari modul lain yang didapatkan dari website ataupun buku tentang fisika kuantum. Berikut saya lampirkan bukti catatan fisika kuantum bab 2 materi fungsi gelombang sebagai langkah awal dalam memahami materi yang disampaikan oleh dosen. Meskipun tugas yang diberikan di pertemuan pertama dalam materi fungsi gelombang tidak wajib dikerjakan, namun saya berusaha untuk mengerjakannya. Nah, berikut bukti mengerjakan tugas yang diberikan dosen secara mandiri. Setelah mengerjakan latihan soal pada pertemuan pertama di bab 2, langkah selanjutnya saya membandingkan hasil penyelesaian saya dengan penyelesaian yang dosen berikan. Nah, hasilnya apa yang sudah saya kerjakan jawabannya sama dengan jawaban yang dikerjakan dosen fisika kuantum. Artinya apa? Saya telah mampu menjawab pertanyaan fungsi gelombang dengan benar. Nah, selanjutnya di pertemuan kedua, kami mendapatkan tugas kelompok untuk mengerjakan soal terkait fungsi gelombang. Nah, berikut bukti mengerjakan dan mengumpulkan tugas terkait fungsi gelombang dalam fisika kuantum. Nah, baik semuanya, berikut ada 2 channel yang saya rekomendasikan untuk mempelajari materi fungsi gelombang. Yang pertama yaitu channel berfisika.com, kemudian yang kedua adalah channel Laude Yusron. Setelah melakukan serangkaian pembelajaran, dapat diambil kesimpulan bahwa pada materi fungsi gelombang saya telah memahami materi dengan sangat baik. Persentase yang saya berikan dengan keyakinan berada pada 95%, baik CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3, dan CPMK 4. Dalam menyusun portofolio, saya menggunakan 2 teknologi. Yang pertama yaitu ChatGPT. Nah, ChatGPT ini saya gunakan untuk membuat animasi 3 dimensi. Kemudian yang kedua adalah Canva. Canva saya gunakan untuk membuat video portofolio. Terima kasih.